Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film The Taking of Pelham 1, 2, 3. So, check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan 4 pria bersenjata yang dipimpin oleh pria yang disebut Ryder dan anak buahnya yaitu Baskin, Emery, dan seorang mantan masinis bernama Ramos bersiap menaiki kereta bawah tanah Pelham 1, 2, 3 di New York. Di saat kereta berhenti, mereka semua masuk ke dalam kereta. Lalu Ryder dan Ramos masuk ke ruang masinis di gerbong depan dan mengambil alih. Sementara Baskin dan Emery menjaga di gerbong belakang. Semua ini dilakukan tanpa para penumpang sadari. Di tengah terowongan, Ryder dan Ramos memberhentikan kereta dan melepaskan gerbong depan dari sisa kereta. Sementara itu, petugas MTA yang sedang ditugaskan sebagai operator di pusat kontrol kereta api bernama Walter Garber menyadari kalau kereta tersebut telah berhenti. Merasa ada yang janggal, dia menghubungi masinis kereta tersebut yang bernama Jerry, tetapi gak ada jawaban. Di kereta, di saat sisa gerbong sudah terpisah dengan gerbong depan, seorang polisi transit curiga dan mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi, Baskin yang panik langsung menembak polisi tersebut, membuat Ryder marah. Ryder kemudian memerintahkan Baskin dan Emery untuk membebaskan semua penumpang di sisa gerbong, lalu menyuruh mereka berjalan menuju gerbong depan, di mana mereka menyandra semua penumpang di sana. Gak lama kemudian, Walter menerima telepon dari Ryder yang menuntut uang tebusan dari wali kota sebesar $10 juta dalam waktu 1 jam. Ryder juga memperingatkan untuk setiap menit melewati batas waktu, dia akan membunuh 1 penumpang. Karena itu, wali kota yang sedang berada di kereta api lain diberitahu oleh anak buahnya tentang pembajakan dan langsung bergegas pergi ke pusat kontrol kereta api. Di sisi lain, Garber berusaha bernegosiasi dengan Ryder, sementara anak buah Ryder memasang peralatan penguat Wi-Fi supaya Ryder bisa mengakses laptopnya di terowongan. Nah, di laptopnya, Ryder melihat pasar saham anjlok hampir 1000 poin selama 1 jam berikutnya sebagai respon atas pembajakan kereta. Dan melihat hal ini, Ryder pun senang. Akan tetapi, tanpa sepengetahuan Ryder dan kelompoknya, salah satu penumpang remaja pria yang sebelumnya video call dengan pacarnya dari laptop dan terputus kembali tersambung berkat penguat Wi-Fi yang dipasang oleh kelompok Ryder. Pacar si pria pun melihat situasi penyanderaan melalui webcamnya dan memberikan siaran langsung kepada stasiun televisi lokal. Sementara itu, tim negosiasi Sandra NYPD yang dipimpin Letnan Camonetti mengambil alih negosiasi penyanderaan, lalu menyuruh Garber untuk pergi. Mengetahui hal ini, Ryder marah dan memaksa Garber untuk kembali. Dia juga bilang kalau dia hanya mau berbicara dengan Garber, kalau tidak, dia akan membunuh Jerry, si masinis. Ketika Camonetti memberitahu kalau Garber telah meninggalkan gedung, Ryder marah dan tanpa pikir panjang langsung membunuh Jerry, yang ternyata adalah teman Garber. Tindakan Ryder ini langsung membuat Camonetti panik dan meminta Garber untuk mengambil alih kembali. Nah, sementara Garber kembali berbicara dengan Ryder, Camonetti menyiapkan tim sniper di terowongan kereta, lalu memerintahkan untuk tidak menembak sampai disuruh melakukannya. Camonetti juga bingung mengapa Ryder hanya akan berbicara dengan Garber, tetapi kemudian atasan Garber memberitahu kalau Garber sedang diselidiki karena diduga menerima uang suap sebesar $35.000 dari pabrikan mobil Jepang untuk merekomendasikan kereta buatan Jepang pada kontrak kereta berikutnya. Camonetti kemudian menanyai apakah Garber menerima uang suap, tetapi Garber bilang enggak. Masih curiga, Camonetti pun menyuruh anak buahnya untuk menggeledah rumah Garber, yang terpaksa disetujui oleh Garber. Di sisi lain, Ryder diberitahu oleh Ramos tentang kasus Garber, dan dia belajar melalui laporan berita tentang kasus Garber tersebut. Dia lalu menghubungi Garber dan memaksanya untuk mengaku, kalau tidak, dia akan menembak si remaja pria yang punya laptop.
Karena tertekan, Garber pun mengaku dan mengatakan alasan menerima suap tersebut adalah untuk membayar uang kuliah dua anaknya. Sementara itu, 23 menit menjelang batas waktu, uang tebusan disiapkan dan kemudian dibawa menggunakan mobil polisi yang dikawal dengan polisi bermotor. Nah, melalui siaran televisi dari laptop remaja pria yang menunjukkan isi kereta, Garber dan orang-orang di pusat kontrol berhasil mengidentifikasi 3 pembajak, yaitu Ramos, Baskin, dan juga Emery. Wali kota pun datang dan Ryder meminta wali kota untuk menggantikan para sandera, tetapi wali kota pun menolaknya. Tersisa 8 menit, Garber mencoba mengulur waktu. Dia berbincang dengan Ryder hingga di saat tersisa waktu 3 menit, mobil polisi yang ngebut akhirnya menabrak, dan karena itu uang tebusan dibawa oleh polisi bermotor. Di saat Ryder menanyakan apakah uangnya udah sampai atau belum, Garber berbohong dengan bilang udah sampai, yang menyebabkan Ryder membunuh satu sandera lagi. Nah, sniper yang membidik kepala Ramos tiba-tiba kaget karena seekor tikus merangkak naik ke kakinya, menyebabkan dia nggak sengaja melepaskan tembakan dan membunuh Ramos. Ryder membuat rencana baru. Dia menelpon lalu meminta Garber untuk mengirimkan uang tebusan secara langsung dalam waktu 7 menit. Garber menelpon istrinya untuk memberitahu tentang tugasnya menyelamatkan para sandera. Tetapi si istri nggak mau terjadi apa-apa dengan suaminya. Jadi, untuk memastikan Garber selamat, dia menyuruh Garber berjanji untuk membawakan susu saat pulang ke rumah. Sesampainya di terowongan, Garber diberikan sebuah pistol, lalu mulai berjalan untuk mengirimkan uang. Di sisi lain, dengan bantuan dari percakapan Garber dan Ryder, polisi mendapat kabar kalau Ryder adalah Dennis Ford, yaitu seorang mantan manajer di sebuah perusahaan ekuitas swasta yang dijatuhi hukuman penjara karena penipuan investasi. Nah, wali kota menuntut Ryder yang menyebabkannya dihukum 10 tahun penjara. Sementara itu, Camonetti menghubungi Ryder dan mengatakan kalau Garber akan tiba sebentar lagi. Nah, di akhir percakapan, Ryder menyuruh Camonetti untuk membuat semua lampu merah kereta menjadi hijau sampai ke Coney Island. Fungsinya untuk membiarkan kereta lewat tanpa berhenti. Sekedar informasi juga, kalau lampu merah menyala, maka kereta akan berhenti otomatis. Di saat Garber sampai, dia diperintahkan Ryder untuk menjalankan kereta ke lokasi lain untuk mengecoh para polisi. Setelah berhenti di lokasi yang diinginkan, Ryder dan kelompoknya yang masih menyandera Garber kabur membawa tas berisi uang. Tetapi sebelumnya, Ryder mengunci tuas penggerak kereta di posisi kecepatan penuh, menyebabkan kereta melaju dengan kecepatan tinggi menuju Coney Island, di mana di situ jalan buntu. Garber berhasil ngumpet dari para pembajak, lalu mengikuti mereka ke sebuah hotel. Di dalam hotel, Ryder berpisah dari Baskin dan Emery, yang kemudian dikepung para polisi. Mereka berdua mengeluarkan senjata yang membuat para polisi akhirnya menembak mereka. Di sisi lain, lampu merah pun menyala tepat sebelum kereta sampai di Coney Island, dan kereta pun akhirnya dapat berhenti dengan selamat. Ryder menaiki taksi dengan Garber mengejarnya. Nah, Ryder pergi ke jembatan di mana dia meninggalkan taksi karena macet total. Garber pun akhirnya berhasil menemui Ryder, dan di sini Ryder bilang kalau dia gak mau masuk penjara lagi. Jadi dia memaksa Garber untuk menembaknya dalam 10 detik sebelum para polisi lain melakukannya. Ketika Ryder selesai menghitung sampai 10, dia mengeluarkan senjatanya, tetapi Garber lebih dulu menembaknya. Wali kota berterima kasih kepada Garber karena telah menyelamatkan para sandera dan bersumpah untuk mewakili Garber dalam penyelidikan kasus suapnya. Garber pun akhirnya pulang ke rumah dengan membawakan susu untuk istrinya,
sesuai dengan janjinya. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film The Taking of Pelham 1, 2, 3. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So thanks guys for watching, I hope you enjoy it and peace out.